Brenkes Benih Dunia Svalbard atau dijuluki Brenkes Anti Kiamat adalah sebuah bangunan di ujung Norwegia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk bermacam-macam benih tanaman yang ada di dunia. Brenkes ini dikelola oleh 3 pihak, yaitu pemerintah Norwegia, organisasi non-pemerintah The Crop Trust, serta Nordic Genetic Resource Center Norgen. Brenkes ini sendiri mulai dibangun sejak 2004 setelah ditandatanganinya perjanjian The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). Pada perjanjian tersebut, bank-bank gen dunia setuju untuk membuat sebuah fasilitas internasional yang berfungsi untuk menyimpan cadangan benih. Mereka juga setuju bahwa benih tersebut dapat digunakan untuk riset, perkembangbiakan tanaman, serta kebutuhan edukasi lainnya. Makin penasaran dengan Brenkes yang satu ini? Yuk, simak fakta lainnya mengenai Brenkes Svalbard. 1. Terletak di dekat Kutub Utara. Brenkes Benih Dunia Svalbard terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia, yang sangat dekat dengan Kutub Utara. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut kelembapannya cukup rendah serta berada jauh di atas permukaan air sehingga benih-benih yang ada di dalam Brenkes akan tetap terjaga kualitasnya. Bahkan, untuk mencegah terjadinya malfungsi listrik yang berujung matinya pendingin benih, ruangan yang berfungsi sebagai Brenkes yang sebenarnya diletakkan jauh di dalam gunung es. Dengan begitu, suhunya tetap terjaga. Alasan lain mengapa tempat ini dipilih adalah meskipun terlihat seperti tempat yang terisolasi, orang-orang yang berkepentingan dapat menaiki pesawat komersial untuk bisa mengunjunginya. Hal tersebut menjadikannya tempat yang cukup terisolasi dari kehidupan manusia, tapi masih dapat dijangkau. 2. Dapat menampung hingga 2,5 miliar benih. Pada saat pertama kali dibuka pada 2008, Brenkes Benih Svalbard langsung menerima hingga 320.000 benih dari berbagai macam bank gen di seluruh dunia. Setiap tahunnya, bank gen tersebut terus menambah koleksi mereka di Brenkes Benih Dunia. Akhirnya, pada tahun 2020, lebih dari 1 juta sampel menjadi penghuni dari Brenkes tersebut. Sampel itu berasal dari berbagai macam organisasi bank gen di seluruh dunia seperti National Plant Germplasm System Amerika Serikat, Leibniz Institute of Plant Genetics Jerman, National Agrobiodiversity Center Korea Selatan, serta bank-bank lainnya. Kapasitas maksimal dari Brenkes ini adalah 4,5 juta varietas. Sedangkan, tiap varietas pada umumnya berisi sekitar 500 benih. Artinya, secara keseluruhan, Brenkes ini dapat menampung hingga 2,5 miliar benih dalam satu waktu. 3. Bertujuan untuk menjaga varietas tanaman dari seluruh dunia. Misi utama dari dibuatnya Brenkes ini adalah untuk menjadi tempat bagi bank gen dari seluruh dunia menyimpan cadangan benih yang mereka miliki. Bank gen pada umumnya menyimpan benih untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah untuk melaksanakan riset agrikultural yang pastinya berguna bagi kehidupan manusia. Brian Lainoff dari organisasi The Crop Trust, salah satu penanggung jawab dalam proyek ini, menyebut Brenkes tersebut sebagai tempat yang cukup unik. Ia mengatakan bahwa Brenkes tersebut melambangkan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia untuk masa depan kehidupan manusia. Dilansir Time, Lainoff mengatakan, benih-benih ini tidak peduli jika ada benih dari Korea Utara dan Korea Selatan yang ditempatkan di rak yang sama. Yang penting mereka nyaman dan aman di atas sana. Itu yang terpenting. 4. Deposito benih ini terbukti bermanfaat. Pada 2012, sebuah organisasi bernama The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) mengalami kesulitan setelah perang saudara terjadi di tempat mereka melakukan penelitian di Aleppo, Syria. Perang tersebut mengharuskan seluruh peneliti meninggalkan fasilitas tersebut, salah satunya berupa bank gen yang berisi benih-benih yang sangat berharga. Akhirnya pada 2015, ICARDA mulai membangun kembali pusat riset mereka, kali ini di Maroko dan Lebanon. Untuk membangun ulang bank gennya, ICARDA menarik deposit mereka di Brenkes Benih Dunia Svalbard agar dapat ditanam kembali di pusat riset mereka yang baru.
Setelah benih-benih baru mulai diproduksi, ICARDA mengirimkan kembali benih tersebut ke sana. 5. Kenapa disebut Branches Anti Kiamat? Meskipun bangunan ini terlihat sangat kokoh dan futuristik, bukan berarti bangunan ini benar-benar anti kiamat. Bahkan pada 2017, lorong bagian depan dari bangunan ini kebanjiran setelah es di sekitar pintu masuk bangunan ini meleleh dan kembali membeku saat masuk ke bagian gedung yang lebih dalam. Sebutan anti kiamat ini sendiri sebenarnya merujuk pada asumsi mengenai kegunaan dari branches benih dunia Svalbard. Banyak orang yang mengasumsikan bahwa terciptanya branches ini tak lebih untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat terjadi bencana alam yang sangat besar atau kiamat, umat manusia yang tersisa dapat kembali bercocok tanam dari benih-benih yang tersimpan.